Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kasim, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan PowerPoint dari ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan, di mana ini merupakan tugas akhir mata kuliah literasi pendidikan. Pertama yaitu pengertian ICT. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus mengenal dulu apa itu ICT. Seperti yang kita ketahui bahwa ICT ini sebelum dikenal sebagai ICT, maka terlebih dahulu dikenal sebagai TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Namun akhir-akhir ini sering dikenal sebagai ICT atau Informasi and Communication Technology, di mana merupakan media atau alat bantu untuk melakukan kegiatan seperti pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, dan transfer atau pemindahan informasi. Kemudian selanjutnya kita juga harus mengetahui sejarah singkat dari ICT itu tersebut, yang dimana selain mengenal apa itu ICT atau TIK, kita juga harus mengetahui apa saja sejarah singkat awal mulanya ICT atau TIK ini, yaitu semua dimulai dengan adanya komputer komersial. Pertama adalah UNIVAC I atau yang dikembangkan oleh John Exer dan John W. Mauchly pada tahun 1951. Komputer ini digunakan oleh Biro Sensus untuk memprediksi hasil pemilihan presiden pada tahun 1952. Selama 25 tahun ke depan, komputer mainframe digunakan di perusahaan besar untuk melakukan perhitungan dan memanipulasi sejumlah besar informasi yang disimpan dalam database. Kemudian ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Begitu besar peran ICT dalam pendidikan sehingga secara khusus pemerintah dalam Pustekom Diknas membagi peran ICT di sekolah menjadi 7 peran sekaligus sebagai pilar pendidikan. Ketujuh peran ICT tersebut salah satunya yaitu sebagai gudang ilmu pengetahuan. Kemudian selanjutnya itu fungsi dan tujuan ICT. Kita juga harus mengetahui tentang fungsi maupun tujuan adanya ICT ini. Yang pertama yaitu kita terlebih dahulu beralih kepada fungsi, yang dimana fungsi dari ICT ini sebagai suatu teknologi ataupun sistem yang mampu memproduksi berbagai batasan ruang dan waktu agar bisa memindahkan, mengambil, menyajikan, menganalisis, menyimpan, serta menyampaikan informasi dan menjadi suatu informasi yang penting. Kemudian setelah kita memahami apa fungsi dari ICT ini, kita beralih kepada tujuan ICT, yaitu untuk membangun kebiasaan masyarakat berbasis pengetahuan atau pengembangan keterampilan penggunaan ICT untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pembelajaran atau semua aspek kehidupan. Kemudian selanjutnya yaitu tentang peran ICT sebagai gudang ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu sebagai sumber bahan belajar siswa. Kemudian yang kedua yaitu sebagai sumber informasi bagi guru dan siswa. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai buku-buku, bahan ajar dan referensi
dapat dibaca secara online dan diperbaharui secara kontinu. Dan yang keempat yaitu siswa dapat mencari materi pembelajaran menggunakan ICT. Selanjutnya itu tentang penerapan ICT dalam bidang pendidikan. Pertama yaitu tentang buku elektronik. Kemudian yang kedua itu tentang e-learning. Kita menjelaskan pertama itu yang tentang buku elektronik. Buku elektronik atau dikenal sebagai e-book merupakan salah satu media belajar atau informasi yang saat ini telah menjadi primadona di bidang media, terutama sumber digital. Saat ini, e-book memiliki peranan penting sebagai sumber belajar. E-book sebagai sumber belajar saat ini telah banyak yang menyediakan, mulai dari blog atau website pendidikan milik pemerintah, sehingga memanjakan penuntut ilmu mudah dan mengambil sumber secara digital. Kemudian yang kedua yaitu e-learning, yaitu memungkinkan lembaga pendidikan untuk mengurangi biaya tenaga pengajar, peralatan kelas, penyewaan situs pelatihan online, dan percetakan buku. Lembaga pendidikan tidak perlu lagi menghadirkan tenaga pengajar yang berbeda untuk setiap kelas, maupun mencetak ratusan buku dan merenovasi ruangan kelas. Selanjutnya, kita beralih kepada dampak ICT dalam bidang pendidikan, yang dimana yang pertama itu pelajar jadi lebih mudah dalam belajar. Yang kedua, pengajar jadi lebih mudah untuk mengajar. Yang ketiga yaitu pembelajaran yang menggunakan ICT bisa dibuat menjadi lebih menarik, sehingga siswa tidak bosan dalam melakukan proses belajar mengajar. Selanjutnya itu tentang manfaat ICT dalam bidang pendidikan. Manfaat ICT di bidang pendidikan yang dikutip dari laman belajar Kemendikbud, informasi semakin cepat diperoleh dan diakses untuk tujuan pendidikan. Munculnya e-learning untuk menunjang kemudahan proses pendidikan. Materi pembelajaran dapat dibuat lebih menarik dan interaktif. Kemudian selanjutnya itu tentang peran guru dan siswa dalam pemanfaatan ICT. Dengan menggunakan teknologi sekarang, maka guru akan mendapatkan kemudahan pada saat menjalankan tugasnya dalam mengajar. Proses belajar dan mengajar menjadi lebih menarik, sehingga siswa akan termotivasi dengan tampilan mengajar menggunakan gambar atau animasi materi pendidikan. Dengan demikian, siswa dapat memahami dan mendalami karakter. Selanjutnya yaitu peran dan penerapan ICT. Nah, di sini peran ICT maupun penerapannya itu dapat memudahkan siswa maupun tenaga pengajar dalam mengakses informasi yang ada. Kamu tidak harus membuka buku satu persatu untuk menemukan jawaban atau ilmu. Cukup dengan mengetikkan kata kunci pada database perpustakaan sekolah atau pada mesin pencari, kamu sudah bisa menemukan jawaban yang kamu inginkan atau kamu ingin ketahui. Selanjutnya itu tentang peran dan penerapan ICT dalam berbagai bidang. Pertama itu di dalam bidang bisnis dan industri. ICT memiliki peran yang sangat besar dalam bidang bisnis dan industri. Selain untuk mempermudah cara berkomunikasi,
Bagi banyak perusahaan, email adalah sarana untuk komunikasi antara karyawan